Sobat Mataban, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Eko Febrianto dari tim Mataban. Dan ini teman saya Dian Kumaini dari Mataban juga. Nah, ini kita dari Mataban. Kita salah satu toko ban yang ada di Kabupaten Rembang. Kita mau sedikit membahas tentang gimana sih cara pakai ban yang enak, terus gimana sih perawatan ban yang enak. Nah, itu semoga bisa jadi manfaat buat sobat-sobat semua. Oke, yang pertama yang mau kita bahas itu gimana caranya perawatan ban. Nah, jadi kita kalau pakai ban itu terkadang kan memang cuma pakai aja, tapi nggak bisa merawat. Sebenarnya ban juga ada perawatan, nggak cuma dipakai terus kita isi angin doang, kita beli ban terus dipakai, kan betul deh ya, betul juga. Nah, jadi kalau kita merawat ban itu nanti fungsinya ban itu jadi lebih awet, pemakaiannya juga nyaman, jadi kita nggak was-was. Nah, ini menurut kamu, sesuai pengalamanmu untuk perawatan ban ini gimana sih? Kalau menurut dari saya sih, ya itu pengalaman saya kalau untuk merawat ban sih, menurut saya, pertama itu sebenarnya dari cek angin, kemudian ini sangat penting sekali itu. Terus misalkan konsultasikan ke pihak toko ban, gimana solusinya kayak gimana? Kita konsultasi, jadi bannya itu enak apa enggak, ini kurang gimana sih bannya, terus apa lagi deh? Sesudah kita konsultasi ke toko ban, sesuai apa yang pas untuk motor kita. Rekomendasi juga ya dari itu mekaniknya ya. Terus yang ketiga itu sebenarnya dari pemilihan ban. Pemilihan ban memang ngaruh banget sih. Dari ban yang berkualitas itu nanti kita pakainya itu benar-benar enak. Kalau menurut gini sih, kita beli ban yang bagus itu sama kita beli ban yang biasa itu pasti ada kualitas sama harga. Anggap aja kita beli yang harganya mahal, otomatis dia pasti kualitasnya bagus. Nah, itu yang berpengaruh di sini. Kalau kita beli ban dengan harga yang mahal itu biasanya bagus, yang pertama. Yang kedua itu kalau kita pakai ban yang bagus itu dari awal kita mulai pakai, setelah kita beli itu sampai ke belakang, sampai ban habis itu rata-rata enak. Tapi beda kalau kita pakai ban, anggap aja ban murah ya, kita pakai kualitasnya kurang bagus. Kita mulai dari awal itu terasa kurang bagus sampai bannya habis. Nah, memang dari harga itu ngaruh, gitu ya. Jadi kalau perawatan ban itu tadi dari Dede itu untuk cek angin, tekanan angin itu mengaruh banget. Ini aku tambah sedikit ya, Dek. Boleh. Dari tekanan angin, terus yang kedua tadi untuk selalu ngecek ke yang bersangkutan atau ke toko ban yang memang dia berpengalaman di bidangnya. Terus untuk perawatan yang lain, kita untuk tidak membawa beban pada motor berlebih. Jadi kalau semisal kita bawa beban berlebih pada motor itu ngaruh juga di tekanan pada angin, tekanan pada ban. Jadi bannya mungkin mudah pecah, mudah kempes. Terus penggunaannya itu jadi nggak standar sesuai kapasitas. Kapasitasnya itu. Jadi kita usahakan untuk selalu cek tekanan angin. Kalau kita sarankan di toko kita cek tekanan angin seminggu sekali ya, seminggu atau sampai 2 minggu sekali lah untuk cek tekanan angin. Sebenarnya kalau untuk cek angin itu kalau di toko kami sebenarnya free, gratis. Kalau di Mataban cek anginnya gratis, sobat. Jadi kapan aja kalau pengen cek angin bisa mampir aja ke Mataban, di cabang Mataban juga bisa. Siap. Nah, jadi nggak usah khawatir kalau misalkan kurang angin atau gimana, bisa ke Mataban, cek angin gratis dengan tanpa usah bayar. Kita bantu untuk perawatan bannya. Kita pastikan itu tidak ada pakunya, dia bannya bersih, tidak rembes untuk ban tubles. Juga untuk perawatan ban bukan cuma ngecek angin terus kita bawa ke bengkel, nggak cuma kita tidak membawa beban berlebih, dan juga kalau bisa itu selalu pakai ban standar. Pada intinya itu semisal pakai motor itu bannya tidak terlalu besar banget atau tidak terlalu kecil, itu juga merawat pada kondisi. Jadi kita lebih aman sama nyaman juga melakukan pemasangan ban pada toko-toko tertentu yang memang dia mampu. Ada tambahan lain deh? Kalau menurut aku untuk tambahan sih, pertama keselamatan memang. Keselamatan, yaitu yang penting itu cek angin. Cek angin berpengaruh juga dari ban. Misalkan anginnya kurang atau gimana, pasti dia berpengaruh juga di ban itu. Dari cara jalan ban juga itu berpengaruh juga. Kayak list bannya kurang sedikit atau gimana itu juga berpengaruh. Betul sekali sih. Sama ini, kalau grip biasanya itu konsumen atau orang awam itu dia pakai ban
itu kalau nggak sampai tipis banget atau nggak sampai bocor banget dia nggak jarang diganti atau Nah, itu pasti. nggak diganti. Dia mikirnya kalau udah bocor atau udah kempes atau udah gundul banget gitu, padahal itu bahaya banget. Itu salah satu perawatan, jadi dimana kita nyaman pakai motor tapi bannya itu juga harus dirawat dan juga harus penggantian sesuai pada waktunya. Pada ban itu kan ada gripnya. Kalau kita ganti ban itu pas sampai gundul sekali, yang pertama nanti jadinya licin kalau kena air. Itu bahaya nomor. Nah, pernah sih kalau waktu itu ada ya orang sih yang ganti ban itu bannya dia ya sampai gundul, entah dia pengen hemat atau gimana atau kurang tahu. Jadi kita kasih tahu biar dia paham. Sebenarnya kalau untuk ban itu sangat penting dalam berkendara, soalnya berpengaruh juga. Misalkan bannya gundul atau gimana sampai ada juga yang sampai kawatnya keluar atau gimana. Itu bahaya banget. Udah bahaya banget. Ya, jadi kalau bisa ganti ban jangan sampai bannya gundul. Kan di setiap ban itu kan ada TUI. TUI itu treatment indikator, dia batas penghabisan ban. Jangan sampai bannya habis banget baru diganti. Nah, ini juga salah satu masuk di perawatan ban. Oke, tak rasa itu untuk perawatan ban. Ya usahakan untuk selalu cek kondisi bannya, usahakan bannya bersih, tidak sampai bannya habis, terus selalu cek tekanan angin. Usahakan pada ban itu dia nggak terlalu kempes atau nggak terlalu tekanannya nggak terlalu keras gitu ya. Jadi ada standarnya. Ada standarnya. Kalau buat motor ada standarnya sih. Itu ya semoga bermanfaat ya. Terus yang kedua yang mau kita bahas, cerita pengalaman di mata ban. Menurut pengalaman Dede, pengalaman yang paling bagus atau yang paling enak di mata ban itu untuk penggantian ban seperti apa? Setiap kehidupan pasti ada enaknya ada enggaknya. Nah, itu sih. Dari pengalaman aku dari di mata ban itu, misalkan dari bongkar motor, pasang ban itu pasti ada yang permintaannya berbeda-beda. Pertama kalau misalkan bongkar ban itu pasti ada baut-baut yang kurang enak berlepas keras itu. Keras. Biasanya itu karatan. Biasanya kalau untuk baut yang keras kita konsultasikan ke konsumen dulu. Betul sih. Setelah konsumen udah konfirmasi baru kita laksanakan. Misalkan baut knalpot. Baut knalpot itu udah karatan, udah alot, susah. Ya terpaksa terus putus. Ya terpaksa kita harus ganti sebagai tanggung jawab. Kita yang bongkar. Betul sih. Itu salah satu pengalaman yang nggak menyenangkan berarti ya. Susah juga. Maksudnya ada juga lagi pasang ban dengan ukuran yang tidak standar. Misalkan peleknya besar daripada ban yang dipakai. Berarti peleknya lebih gede daripada bannya. Bannya lebih kecil. Bannya lebih kecil, peleknya lebih besar. Itu berarti kalau kayak gitu kan dia niatnya tidak standar, pakai ban yang lebih kecil gitu. Mungkin model tren sekarang lah, anak-anak muda kan sukanya motornya gede, bannya kecil. Sebenarnya bisa sih, tapi ya berpengaruh juga dalam keamanan juga. Sebenarnya kalau pengen bagus ya sesuai standar itu juga, sesuai serang, vario, ukurannya segini dari babunya sebagus mungkin dikasih ukuran segitu, lebih aman gitu. Misalkan naik 1.3 juga apa-apa, asal jangan sampai kecilin sampai kebesaran juga, maksudnya nggak terlalu kurang maksimal lah, kurang optimal untuk cara untuk pas kita penggunaan motor ya. Kalau kecil itu setahu saya menurut pengalamanku, kalau motornya gede terus kita kasih ban lebih kecil daripada pelek itu kalau pakai ini susah ya. Yang pertama itu, yang kedua itu merusak pelek. Biasanya gitu, sering kempes, sering bocor juga. Terus juga nanti bannya itu juga sering mudah rusak. Terus yang pasti juga itu kalau penggunaan nggak safety, jadinya untuk ban kecil itu untuk menopang beban berat itu kurang maksimal. Biasanya sih gitu. Apalagi bahaya gini, misalkan dengan pakai ban kecil kita berkendara di malam hari, di mata kita kayak kabut itu atau gimana hari. Nah, nggak sengaja malah. Misalkan depan ada kayak lubang besar atau kecil. Jalan-jalan lubang. Bisa jadi kan misalkan kita apes-apesnya atau gimana, kayak gitu. Kita masuk ke lubang itu. Jadi peleknya yang kecil. Nah itu mudah bengkok. Jadinya ban yang kecil tadi nggak bisa menopang beban berat dari motor, apalagi sama dari peleknya yang ukurannya lebih gede. Sebenarnya kita kasih saran yang bagusnya kayak gimana.
Sebenarnya kalau untuk orang kan seleranya beda-beda, ada yang pengen kayak gini, ikutin ban kayak gini atau gimana. Itu biasanya ngaruh sama lingkungan cara dia. Biasanya kan anak motor itu lebih cenderung dia ngikutin yang dilihat dia, oh pakai ban ini kelihatannya bagus, terus model ban kayak gini bagus, itu biasanya sih kayak gitu. Makanya gitu sih. Apalagi kalau anak muda itu pasti saya beda-beda juga sih. Untuk pengalaman itu tadi berarti pengalaman yang tidak mengenakan di mata ban. Jadi kalau masang ban pernah karatan terus patah itu berarti pengalaman yang tidak mengenakan. Nah, pengalaman yang mengenakan seperti apa? Kalau pengalaman mengenakan itu Selama di mata ban itu jadi kita bongkar motor, kita nangani konsumen. Kadang ketemu, kalau aku sih pernah nangani motor yang membawa motornya cewek yang punya motor. Wah, itu salah satu pengalaman mengenakan gitu sobat. Kok mengenakan gimana? Jadi kita masang tuh lebih semangat tuh, ini konsumennya cantik-cantik gitu. Jadinya kita merasa sebenarnya semua semangat, kita nangani motor konsumen nggak semangat gitu. Cuman memang ada perbedaan tersendiri lah, maksudnya yang kita tangani ini cewek juga harus lebih, kita harus, kalau kita nggak senyum nggak enak gitu. Nah, gini, kalau menurut aku sih, kalau untuk senang atau tidaknya di mata ban, sebagai kita karyawan kita harus tetap senang melayaninya. Walaupun konsumen itu kayak memperlakukan kita kayak gimana, kita tetap melakukan konsumen itu seperti raja. Oh betul. Kita tetap senang, dalam arti kita senang, kita tetap senang, happy, melayani dengan happy, bongkar dengan happy. Jadi orang yang konsumen jadi dia senang juga dengan di mata ban. Oke, cukup menarik lah. Jadi kita memang kalau di mata ban itu kita usahakan untuk memberi yang terbaik pada konsumen. Jadi sebisa mungkin itu konsumen masuk ke mata ban bukan cuma untuk ganti ban, tapi dia dapat apa yang dia harapkan. Jadi kalau ganti ban di mata ban itu mungkin dia dapat bannya, terus dia juga dapat edukasi gimana sih cara perawatan ban, gimana sih pakai ban ini, gimana sih ban yang bagus, gimana sih ban yang enak dipakai. Jadi nggak cuma dapat ini kita beli ban tapi cuma dapat bannya aja, nggak dapat informasi yang lain. Ya, sebenarnya gini loh, kalau di mata ban nih setiap bulan atau setiap berapa bulan sih itu pasti ada kayak promo, misalkan beli ban itu dapat souvenir apa gitu, kayak kaos, ada kartu member, ada kayak kantong kunci, terus masker gitu. Oh itu buat konsumen. Sebenarnya kalau stok itu ya buat konsumen. Sebenarnya kalau stok untuk itu sih pasti terbatas sih. Betul. Jadi lebih ke untuk konsumen lah. Terus gini juga sih, kalau pengen pilih ban yang bagus atau pengen saran sih buat toko, itu lebih baik pilih ban yang standar dan sesuai jalan. Itu juga. Oh jalan sesuai. Jalan kayak apa di Medan penggunaan lah ya. Betul, jalan kayak jalannya lumpur, jalan raya gitu. Oh itu berarti lebih ke gimana caranya konsumen nyari ban. Jadi kalau konsumen mungkin motornya apa dipakai di medan jalan seperti apa gitu ya. Oke. Pernah juga ada yang kayak gini pengalamanku sih. Orang belum paham tentang rotasi. Rotasi kan setiap ban pasti ada rotasi beda-beda. Betul. Itu rotasi front, ada rotasi rear. Misalkan kalau rotasi jadi gini sobat mata ban, rotasi itu ini lajur putaran ban, namanya rotasi. Setiap pada ban itu pasti ada ban baru, ban lama itu pasti ada. Jadi lajur putaran ban itu harus sesuai. Jadi kalau semisal ban depan juga harus ada itu rotasi itu ada simbolnya arah panah dan ada tulisan rotasi ya. Jadi kalau tidak sesuai pemasangannya salah itu juga ngaruh sama penggunaan. Nah itu tadi yang dijelaskan sama Dedek, rotasi juga ngaruh. Nah gimana sebelum kita ada pasang, kita konfirmasi ke konsumen. Jadi gini Pak, jadi ini kan ada rotasi Pak, sesuai rotasi ini. Misalkan rotasinya berbalik, ini nggak berbalik, benar dari bannya udah kayak gini rotasinya. Oh itu berarti kalau kita pakai yang front. Oh iya, sobat mata ban. Jadi setiap ban yang dipakai itu memang ada rotasinya. Cuman biasanya itu rata-rata ban yang teknologinya bagus itu dia punya dua rotasi atau memang berbeda-beda. Kalau kita ambil contoh, kita punya ban Michelin itu ban depannya itu arah rotasinya sama gambar gripnya itu berbeda.
Jadi memang dia merancang untuk teknologi seperti itu dipasang di ban depan itu pakainya front. Jadi arah panahnya sama gripnya sudah pasti berbeda. Itu fungsinya kalau yang aku tahu itu fungsinya pas buat nepis air atau gripnya itu buat mencah airnya lebih bagus pas posisi nikung sama lurus juga. Gitu ya. Jadi memang yang di ceritakan diri tadi, kalau kita nangani ban yang kayak gitu, kita pasti informasi dulu sama konsumen gimana caranya konsumen itu nggak kebeluh. Ini kok rotasinya bener tapi kok gripnya salah, itu apa pabriknya salah buat atau gimana? Itu bukan salah buat sobat, tapi memang ban depan itu biasanya terkadang ada tulisannya ban, anggap aja bannya Michelin, tulisannya front. Ya itu memang khusus ban depan, nggak bisa dibuat di ban belakang. Sama arah gambar grip sama gambar panahnya itu berbeda. Tapi kita masang itu harus sesuaikan sama arah panah, bukan sama grip. Acuan kita pasang pakai pasti rotasi. Yang penting itu rotasi. Oke, itu terus yang mau kita bahas lagi, ban yang bagus buat dipakai sama konsumen. Nah itu menurut Didi gimana?